Halo semuanya, hari ini kita akan belajar topik baru, yaitu tentang sifat cahaya, khususnya tentang interferensi dan difraksi. Nah, apa itu interferensi dan difraksi, serta apa aplikasinya? Silakan tonton video ini sampai selesai ya. Sebelumnya, saya ingin mereview kembali secara cepat bagian-bagian dari gelombang transversal. Yang pertama ada istilah amplitude. Amplitude adalah simpangan terjauh dari titik seimbang dari sebuah gelombang. Selain amplitude, ada juga yang dikenal dengan istilah wavelength. Wavelength adalah panjang dari satu buah gelombang. Lalu ada juga bagian crest, yaitu bagian puncak gelombang, dan bagian trough, yaitu bagian lembah dari gelombang. Salah satu sifat gelombang adalah interference. Interference adalah gabungan dari dua buah gelombang yang bergerak dan menjadi satu gelombang yang baru. Nah, terdapat dua jenis interference yang berbeda. Yang pertama adalah constructive interference, yaitu di mana kedua wave yang bergabung memiliki fase yang sama, sehingga hasil gabungan kedua wave tersebut saling menguatkan. Sedangkan yang kedua adalah destructive interference, yaitu di mana kedua wave yang bergabung memiliki fase yang berlawanan, sehingga hasil gabungan kedua wave tersebut saling melemahkan. Sifat gelombang lainnya adalah diffraction. Diffraction adalah fenomena sifat cahaya yang akan menyebar jika melewati suatu halangan atau lubang yang kecil. Semakin kecil lubang, maka cahaya akan menyebar dengan lebih luas. Pada gambar percobaan celah tunggal di layar kalian, bisa dilihat pada screen adanya perbedaan warna, yang menunjukkan perbedaan intensitas cahaya yang dihasilkan. Pada abad ke-18, seorang saintis bernama Thomas Young melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa cahaya itu juga memiliki sifat seperti gelombang. Eksperimen ini dikenal dengan eksperimen celah ganda, di mana hasil difraksi dari celah tunggal tadi kemudian terdifraksi kembali, sehingga terbentuk pola gelap dan terang yang ada pada layar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pola terang yang dihasilkan pada layar itu adalah hasil constructive interference dari cahaya. Sedangkan pola gelap yang dihasilkan pada layar itu adalah hasil destructive interference dari cahaya. Rumus yang dipakai untuk difraksi dibagi menjadi dua bagian. Pertama, untuk menghitung jarak garis terang, kita bisa menggunakan formula D sin theta sama dengan N dikali wavelength. Lalu yang kedua, untuk menghitung jarak garis gelap, kita bisa menggunakan formula D sin theta sama dengan N plus setengah dikalikan wavelength, di mana masing-masing D dan wavelength mewakili lebar celah dan panjang gelombang dari cahaya yang digunakan. Salah satu aplikasi dari diffraction adalah kita bisa mengukur ketebalan benda yang sangat kecil. Misalkan, kita bisa mengukur ketebalan rambut dengan menggunakan bantuan dari sinar laser. Pada bagian berikutnya, kita akan lihat bagaimana contoh soal dari aplikasi ini ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, dengan menempelkan selai rambut di depan laser pointer, maka saat laser pointer dinyalakan akan terbentuk pola terang dan gelap seperti pada gambar di samping. Jika panjang gelombang sinar laser yang digunakan adalah 5 dikali 10 pangkat 3 Armstrong, kita diminta menghitung ketebalan rambut tersebut. Dengan menggunakan formula yang sudah kita lihat sebelumnya, kita bisa menggunakan D sin theta sama dengan N dikalikan wavelength. Kemudian kita bisa menggambar sebuah garis untuk menentukan sudut dari sin theta ini. Sebagai catatan, sin theta bernilai sama dengan tan theta karena theta yang terbentuk adalah sudut yang sangat kecil sekali.
Oleh sebab itu, kita bisa masukkan bahwa nilainya adalah D dikalikan 1 cm dibagi 100 cm sama dengan 3 dikalikan 5000 dikali 10 pangkat min 10. Sehingga hasilnya adalah D sama dengan 1,5 dikalikan 10 pangkat min 4 meter. Nah, demikian contoh aplikasi dari sifat cahaya tentang difraksi. Semoga kalian sudah paham ya. Terima kasih sudah menonton video ini.